Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tertulis dalam kitab Daniel 3 ayat 18, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Daniel 3 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku, tuanku Raja telah mengeluarkan titah, bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi, yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesakh dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesakh dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesakh dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrah, Mesakh dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel 3 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: apabila keyakinan kita kuat, keberanian akan muncul untuk mempertahankannya. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Keberanian di Tengah Krisis. Kisah inspiratif. Selama berabad-abad, beberapa hamba Allah menghadapi kemungkinan kematian yang menyiksa. Kecuali mereka mau menyangkal iman, mereka tahu bahwa Allah sanggup membebaskan mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa untuk menggenapi rencananya, mungkin Dia tidak menjawab permintaan mereka untuk memberikan bantuan yang ajaib. Dalam kitab Daniel, 3 pemuda Ibrani yang menjadi tawanan di Babel menghadapi pilihan hidup dan mati, memuja patung emas raja atau dilempar ke dapur api. Mereka menjawab dengan tegas, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Mereka menambahkan, tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Tetapi jika tidak, kata-kata itu menantang kesetiaan kita. Seandainya kita menghadapi penyakit yang melumpuhkan, andaikan kita menghadapi aib yang memalukan, andaikan kita menghadapi kehilangan yang menyakitkan, kita memohon campur tangan Allah. Namun dalam setiap situasi yang mengancam, permohonan kita seharusnya juga menyertakan syarat. Tetapi jika tidak, apakah kita bersikap seperti Yesus di Getsemani? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Apakah kita sanggup untuk menahan siksaan apapun yang akan memuliakan Allah dan menggenapi rencananya yang kudus? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dalam kehidupan iman, mereka menghadapi tantangan yang secara manusia mengharuskan mereka untuk menyerah. Posisi mereka sebagai orang tawanan dan juga perintah yang dikeluarkan langsung oleh Raja Nebukadnezar yang diikuti oleh seluruh pejabat tinggi di Babel, membuat mereka seharusnya ikut arus supaya terpelihara hidup dan karir mereka. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka memutuskan untuk melanggar perintah raja, untuk mentaati perintah Tuhan. Hal itu menimbulkan marah dan geram Raja Nebukadnezar. Ia memanggil mereka dan memberikan kesempatan untuk menyelamatkan diri dengan sujud menyembah patung emas buatan raja itu. Suatu tindakan yang tidak sulit, yang kalau mereka lakukan pasti akan menimbulkan kesulitan secara rohani. Ancaman ketidaktaatan mereka terhadap raja adalah kematian di dalam dapur api yang menyala-nyala. Tetapi dalam Daniel 3 ayat 16-18, dengan yakin mereka mendeklarasikan iman mereka. Apapun resiko yang harus mereka hadapi,
Mereka tidak meminta Tuhan melepaskan mereka dari situasi itu. Bahkan sekiranya Tuhan tidak melepaskan mereka sekalipun, mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Mereka menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan yang mereka sembah. Mereka siap bahkan kalau harus mati karena iman mereka. Tuhan tidak membatalkan hukuman itu. Tuhan mengizinkan mereka dicampakkan ke dalam perapian itu. Hal itu membuat Raja Nebukadnezar tidak hanya mendengar tetapi melihat kuasa Tuhan yang menyelamatkan mereka. Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah Israel setelah melihat kesaksian iman ketiga pemuda ini. Masalah kekristenan hari ini adalah bahwa terlalu banyak orang Kristen yang tahu dan percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan, tetapi tidak sanggup mempercayakan diri kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Orang mungkin banyak mendengar hal-hal baik dan benar dari mulut orang Kristen, tetapi apakah mereka melihat itu dari kelakuan orang Kristen? Nebukadnezar mengakui Tuhan bukan karena apa yang dia dengar tentang Tuhan, tetapi karena apa yang dia lihat. Apakah yang orang lain dengar dari mulut kita juga mereka lihat dari kelakuan kita? Siapkah kita mempertaruhkan karir, masa depan dan hidup kita karena iman kita kepada Tuhan? Atau kita memilih untuk sujud sejenak di hadapan patung emas Nebukadnezar untuk menyelamatkan nyawa dan karir kita? Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.